Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heryuni dengan NPM 6184180. Saya dari kelas D4 Logistik Bisnis 4D. Guna untuk pengumpulan tugas passing log, di sini saya mempresentasikan tutorial pengaplikasian rumus Excel di queue atau di metode antrian. Kita masuk ke soal yang pertama, kita kupas dulu. Di sini, pada suatu fasilitas pelayanan, konsumen datang mengikuti distribusi Poisson. Artinya, konsumennya datang dengan random seperti itu. Ada 30 orang per jam, maka rata-rata yang datang itu 30 orang atau pasien per jam. Dengan waktu yang diperlukan untuk melayani adalah 90 detik per konsumen. Maka waktu diperlukan 90 detik per konsumen. Diketahui dua ini, kita bakalan menjawab semua pertanyaan dari sini. Kita balik ke Excel. Jadi diketahui bahwa rata-rata waktu pelayanan itu adalah 1/mu. 1/mu tadi diketahui bahwa 90 detik per pasien yang dilayani, seperti itu. Kemudian kita mencari mu atau tingkat pelayanan konsumennya, maka dibalik, berarti satu pasien per 90 detik, karena satuannya itu konsumen per jam atau pasien per jam, maka detik ini ubah dulu menjadi jam, seperti itu. Maka dikali silang, 3.600 itu per jam. Pas dikali silang, maka didapati mu atau tingkat pelayanannya 3.600 dibagi 90, dapatnya 40. Maka masukin ke sini, mu atau tingkat pelayanan konsumennya itu adalah 40. Tadi diketahui di soal bahwa rata-rata yang datang adalah 30 pasien, seperti itu. Jumlah pelayanan, karena tidak disebutkan berapa pelayanan yang melayani, maka berarti diketahui hanya satu. Maksimum konsumen di sistemnya itu tidak terhingga, maka kita tidak tahu berapa banyaknya, dan calon konsumennya juga tidak terhingga. Jadi sama seperti konsumen yang di sistem, seperti itu. Kemudian tipe model. Tipe model itu kita bikin dari diketahui soalnya. Untuk yang pertama itu adalah arrival process, di mana tadi kita ketahui bahwa distribusinya itu Poisson, random. Maka arrival prosesnya juga random, berarti standarnya adalah M atau Markovian process, di mana dia sistem kedatangannya itu random. Kemudian yang kedua ini adalah service time, di mana sama juga random. Jadi dia juga pakai Markovian proses. Standarnya memang M. Kemudian yang ketiga itu adalah banyaknya pelayanan yang dilayani. Banyaknya pelayanan yang melayani. Di sini kita tahu bahwa jumlah pelayanannya itu adalah 1. Kemudian ini yang tidak terhingga yang pertama itu adalah banyaknya konsumen. Karena maksimum konsumen di sistemnya itu tidak terhingga, maka ditulis ini tidak terhingga. Kemudian tidak terhingga yang kedua ini adalah maksudnya tempat menunggu, tempat antriannya, seberapa banyak antrian yang terjadi di sini yang dilayankan, bahwa tadi total calon konsumennya juga tidak terhingga, maka di sini tidak terhingga. Kemudian Vivo ini adalah keterangannya tipenya konsumen dilayaninya itu seperti apa, karena kasus ini adalah yang pertama datang ngantri terus dilayani, maka dia Vivo. Kalau misalkan Livo itu pasiennya datang-datang dulu dari satu sampai terakhir, kemudian yang terakhir yang dilayani yang pertama. Kasus ini yang pertama kali datang dapat nomor urut berurutan, yang pertama juga yang dilayani duluan, seperti itu. Dalam kasus yang ini yang tidak diketahui, bukan tidak diketahui, maksimum konsumen sistemnya tidak terhingga, dan total konsumen juga tidak terhingga, maka di kasus ini dia jelas bahwa mu-nya harus lebih besar, catatannya, mu-nya harus lebih besar dari lambda, seperti itu. Kita lihat di soal bahwa mu-nya memang lebih besar dari lambda. Kita cari dari yang diketahui ini ya. Kemudian kita cari rho itu rumusnya lambda dibagi dengan mu. Rho itu tingkat kesibukan, maka kita masukin rumusnya seperti ini.
Lambda dibagi rho itu hasilnya 0,75 seperti itu. Untuk KS itu konsumen di sistem. Rata-ratanya rumusnya itu adalah lambda dibagi mu dikurang lambda. Jadi lambda dibagi mu dikurang lambda itu hasilnya 3. Kalau untuk WS itu waktu tunggu, bukan antrian, waktu tunggu konsumen di dalam sistem. Rumusnya karena dia sistem, maka dia pakainya KS atau konsumen di sistem. Jadi rumusnya konsumen di sistem dibagi dengan lambda. Itu adalah 0,1 jam. Karena kalau untuk menit berarti dikali sama 60, berarti sekitar 6 menit waktu tunggu konsumen di sistemnya per pasiennya, seperti itu. Kemudian rata-rata jumlah konsumen antrian di antrian, maka rumusnya kita pakai rho dikali dengan konsumen di sistem. Rata-rata jumlah konsumen di sistem, kita kerik rho dikali dengan konsumen di sistem, maka kita dapati 2 konsumen, seperti itu. Kemudian WA tadi adalah waktu tunggu konsumen di antrian, berarti dia pakai KA, konsumen di antrian. Maka KA dibagi dengan lambda sama dengan 0,075 jam. Berarti 0,075 jam itu setara dengan 4,5 menit. 4,5 menit seperti itu. Kemudian rata-rata jumlah konsumen pelayanan tadi rumusnya berarti konsumen pelayanan kan konsumen di sistem dikurang dengan konsumen di antrian. Kita dapati 3 dikurang 2 itu adalah 1. Sama juga dengan rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, maka karena waktu tunggu ya berarti WS dikurang WA. WS dikurang dengan WA itu adalah seperti ini rumusnya, dikurang, kemudian di-enter, rata-rata waktu tunggunya itu 0,25 per jam. Kalau mau diubah ke menit, tinggal dikali dengan 60 menit aja, seperti itu. Kemudian di sini kita mencari probabilitas pelayanan nganggur dulu. Probabilitas pelayanan nganggur itu kan berarti dia pelayanannya tidak ada atau konsumennya itu pada saat 0 atau K-nya sama dengan 0. Maka kita lihat rumusnya adalah rho P, rho pangkat K. K tadi kan kalau misalkan nganggur berarti K-nya 0, berarti rho pangkat 0 dalam kurung 1 dikurang rho. Maka di sini D8, rho-nya di sini dipangkatkan K karena waktu nganggur itu adalah K-nya atau konsumennya itu 0, maka di sini 0. Terus dikali dengan 1 dikurang rho, D8. Pas di-enter, dapat 25%. Berarti probabilitas pelayanan nganggurnya itu 25%. Kemudian kalau untuk, maaf ini, kalau untuk probabilitas pelayanan bekerja berarti at least ada satu konsumen yang dilayani, berarti kalau misalkan dibalik itu 1 dikurang dengan P0, seperti itu. 1 dikurang P0, P0 tadi sama dengan probabilitas pelayanan nganggur ya. Maka 1 dikurang P0 itu didapati 75%, seperti itu. Untuk probabilitas konsumen maksimumnya, karena di sini diketahui diminta probabilitas konsumennya sampai 20, maka rumusnya sama seperti tadi, rho pangkat K, K-nya ada 20 dikali 1 dikurang rho, maka hasilnya 0% karena kita tidak tahu berapa banyak konsumen yang bakalan datang seperti itu, atau juga bisa tidak terhingga, artinya 0%, seperti itu. Dari situ kita dapati dari efisiensi. Ini rumusnya probabilitas konsumen K0, jadi efisiensinya itu 1 dikurang dengan P0. Jadi tingkat efisiensi pelayanannya seperti itu. 1 dikurang P0 rumusnya, maka tingkat efisiensinya itu adalah 75%. Kemudian kita mencari berapa sih probabilitas konsumennya, ada 0, 1, 2, 3, sampai dengan 20. Rumusnya apa? Rumusnya sama dengan probabilitas pelayanan nganggur tadi atau sama dengan P0.
rumusnya adalah row tadi dipangkat K. K-nya itu konsumennya ada berapa, untuk yang pertama ini adalah konsumennya 0, maka row dollar dikasih dollar tetap biar tidak berganti, karena kita memang rumusnya sama, itu adalah row pangkat K, pangkat 0 dikali dengan 1 dikurang row-nya juga sama di dollar biar mantap dan tidak berpindah pada saat di copy, diklik tambah rumusnya itu tidak berpindah pengalian dari WS segala macam seperti itu. Maka pas di enter nilainya 25%. Untuk probabilitas konsumen pertama juga sama, cuma digantinya itu K-nya 1, berarti row pangkat K-nya 1 dikali dengan 1 dikurang row, seperti itu. Untuk yang kedua, ketiga, seterusnya juga sama, seperti 20, berarti dikurangi, bukan dikurangi, diganti K-nya. Tadi kan row pangkat K, berarti K-nya diganti 20 dikali 1 dikurang row, seperti itu. Untuk yang kasus yang pertama sudah selesai, kemudian kita ke soal yang untuk kasus yang kedua, kasusnya juga sama, sama pengaplikasiannya, rumusnya juga sama, tapi beda beda soalnya saja gitu ya. Beda dari rata-rata konsumennya, kemudian kita bedah dulu soalnya, bahwa diketahui distribusinya sama tadi Poisson, rata-rata 3 konsumen per jamnya, 3 konsumen per jam, kemudian waktu pelayanannya 7,5 menit per konsumen. Jadi kita bisa menjawab semua pertanyaan dari kuis yang nomor 2. Sama seperti tadi, rata-rata waktu pelayanan 1 per mu, kemudian kalau mencari mu-nya dibalik 1 pasien per 7,5 menit, kemudian karena ini menit, yang tadi kan detik ya, maka kita ubah 1 jam 3.600 detik. Kalau di kasus ini itu menit, maka 1 jamnya 60 menit, seperti itu. Maka didapati 60 dibagi 7,5 itu adalah 8. Mu-nya lebih besar dari lambda, berarti benar. Untuk jumlah pelayanan juga sama, seperti tadi 1, kemudian maksimum konsumennya juga tidak terhingga, total konsumennya juga tidak terhingga, tipenya juga sama, gitu. Arrival time-nya random, kemudian service time-nya random, jumlah pelayanannya itu adalah 1, kemudian konsumennya itu tidak terhingga, kemudian tempat antriannya juga tidak terhingga, dan tipe pelayanannya juga Vivo, bahwa yang datang yang pertama, kemudian dilayani yang pertama. Cuma ini prosesnya sama dengan yang nomor 1, cuma beda angka saja, seperti itu. Seperti tadi row, itu rumusnya lambda dibagi mu, kemudian KS, waktu sistem, itu rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurang lambda, didapati KS. Kemudian WS-nya juga sama, bahwa KS dibagi dengan lambda, seperti itu. Untuk KA juga sama, bahwa KA, kan KA nih, berarti rumusnya adalah KS dikali dengan row, atau balik juga bisa ya, row dikali dengan KS, seperti itu. Untuk WA-nya itu waktu tunggu di antriannya berarti KA dibagi dengan lambda, itu adalah nggak ada gitu waktu tunggunya 0 jam. Untuk rata-rata jumlah konsumen pelayanannya juga sama, berarti KS dikurang KA, dapati 0,375, rata-rata waktu tunggunya juga sama, WS dikurang WA, sama, kemudian efisiennya, tingkat true food-nya itu, tadi belum dijelaskan ya, saya jelaskan di sini. Berarti tingkat true food-nya itu rumusnya adalah lambda dikali 1 dikurang dengan probabilitas konsumen maksimumnya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan rumusnya seperti apa. Pasti enter, didapati itu adalah 3. Kemudian probabilitas pelayanan nganggurnya juga sama, berarti ini P0 diganti
row pangkat K itu 0, K-nya 0, P0 dikali 1 dikurang row, didapati 63. Kalau probabilitas pelayanan kerja jika tadi 1 dikurang P0, P0 sama ini jadi sama, berarti 1 dikurang D17 atau P0 juga sama. Karena ini 63, ini adalah pembulatan yang bulat. Ini 2 angka di belakang koma diambil, maka 62,50. Kalau dibulatin itu 63%. Didapati 38%, seperti itu. Ini efisiensinya berarti sama dengan 1 dikurang P0. P0 tadi. Maka dapati 37,50%. Untuk rumus probabilitas konsumennya juga sama, yang ini ya. Jadi row dikali dengan K-nya konsumennya, kalau ini konsumen ke 0, maka probabilitas konsumen ada 0 atau nganggur, pelayanannya nganggur, itu diganti aja K-nya jadi 0, kemudian dikali 1 dikurang row, seperti itu. Dari sini juga sama tadi seperti soal yang pertama caranya. Kemudian bedanya aja, yang membedakan adalah waktu pelayanan sama rata-rata yang datang, seperti itu angkanya gitu ya. Cara pengerjaannya tetap sama. Kemudian soal yang ketiga, ini agak beda ya. Untuk yang ketiga, itu ada agak membedakan karena, kita beda dulu ya soalnya. Di kantor cabang pembantu suatu bank yang dilayani seorang teller, maka satu pelayanannya diketahui bahwa waktu antar kedatangan nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per nasabah. Maka waktu waktu antar kedatangannya itu adalah 4 menit per nasabah gitu ya. Untuk waktu pelayanan setiap nasabah berarti yang dilayani itu 5 menit per nasabah. Berarti waktu pelayanannya itu 5 menit per nasabah atau per pasien, seperti itu. Kemudian, jika di bank itu hanya disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu, berapakah? Soalnya seperti ini. Oke, kita jawab dulu. Jadi ini, kapasitas sistemnya itu K, jadi 10 pasien tadi di ruang tunggu, 1 pasien maaf, maksudnya, eee, nasabah. Kapasitas sistem K, berarti 10 nasabah di ruang tunggu, kemudian 1 itu di teller, lagi diproses. Maka kapasitas sistemnya itu K-nya ada 11. Waktu antar kedatangannya 4 menit per nasabah, berarti kalau misalkan 1 jam karena waktunya itu konsumen per jam gitu ya, satuannya, berarti kita cari 1 jamnya itu berapa yang datang, seperti itu. Berarti 60 menit dibagi dengan 4 menit, maka 15 nasabah itu yang datang per jam. Rata-rata waktu pelayanan tadi 5 menit per nasabah, maka 1 per MIU-nya 5 menit per nasabah, kemudian MIU-nya berarti 1 menit, 1 nasabah per 5 menit diubah jadi jam, berarti 60 dibagi 5 itu 12. Untuk kasus yang ini karena sudah ditentukan maksimal konsumen sistemnya sudah ada, berarti dia boleh saja, MIU-nya tidak lebih besar dari lambda. Kalau yang tadi kan tidak disebutkan nomor 1 dan 2, maka catatannya MIU-nya harus lebih besar dari lambda. Untuk soal yang ketiga, karena diketahui maksimum konsumen di sistemnya itu ada 11, berarti boleh-boleh saja seperti itu. Untuk yang tipe modelnya juga sama, cuma yang diubah tadi kan, eee, konsumen yang datang, pelayanannya itu ada 11, kemudian antrian tunggunya tetap tidak terhingga, seperti itu. Rumus row juga sama, lambda dibagi mu, kemudian KS juga sama, KS juga sama, tapi yang membedakan itu agak ribet ya, waktu waktu jumlah konsumen, rata-rata jumlah konsumen di sistemnya. Kalau yang tadi kan karena dia, tidak diketahui maksimum konsumennya, maka langsung saja seperti itu. Kalau untuk yang kedua, MM1K, maka rumusnya itu adalah row dibagi dengan 1 dikurang row, dikurang ini adalah,
konsumen di sistemnya ditambah dengan 1, konsumen di sistemnya kan 11, berarti ditambah 1, 12, dikali dengan row pangkat K maksimumnya, K plus 1, K-nya tadi kan 11, berarti tambah 1 itu 12, dibagi dengan 1 dikurang row pangkat K plus 1, K-nya tadi 11, tambah 1, 12. Maka didapati dari rumus tadi, rata-rata jumlah konsumen di sistemnya itu adalah 8 konsumen, seperti itu. Untuk waktu tunggu konsumen sistemnya itu adalah rumusnya KS dibagi dengan lambda dikali dengan 1 dikurang dengan probabilitas konsumen maksimum, di mana probabilitas konsumen maksimum rumusnya itu karena dia row pangkat maksimumnya tadi ada 11 dikali dengan P0 atau K0. K0 seperti itu rumusnya. Jelaskan dapati 21%. P0 atau K0 itu didapati dengan probabilitas pelayanan nganggur, rumusnya adalah 1 dikurang row dibagi 1 dikurang row pangkat K plus 1. Seperti itu, K plus 1. K-nya tadi 11, pangkat 12, ditambah 1 berarti pangkat 12. Maka dihasilkan 2%. Seperti itu. WS-nya tadi sudah didapati, kemudian kita ke KA atau konsumen di antrian, rata-rata jumlahnya, seperti itu. Rumusnya adalah KS ditambah dengan P0 atau K0 dikurang dengan 1. Maka didapati itu adalah 7. Kemudian WA, untuk WA waktu tunggu antrian, rata-rata jumlah waktu tunggu di antrian, itu rumusnya adalah KA, karena dia waktu tunggu WA, jadi KA yang diambil. KA dibagi dengan lambda, lambdanya tadi, dikali dengan 1 dikurang probabilitas konsumen maksimumnya. Seperti itu. Maka di enter dapatlah 0,586 jam waktu tunggunya di antrian. Seperti itu. Untuk rata-rata jumlah konsumen di pelayanan, seperti tadi juga sama, KS dikurang dengan KA. Untuk waktu tunggu konsumen di pelayanan juga sama, berarti WS dikurang dengan WA, seperti itu. Untuk tingkat raw food, sama seperti tadi, berarti lambda dikali dengan 1 dikurang probabilitas konsumen maksimum, seperti itu. Untuk pelayanan menganggur, probabilitas pelayanan menganggur tadi sudah dijelaskan bahwa berarti P0. Untuk P0 itu rumusnya 1 dikurang row dibagi dengan 1 dikurang row pangkat K-nya plus 1. Seperti itu. Didapati 2%. Kemudian pelayanan bekerjanya berarti 1 dikurang dengan P0 atau pelayanan yang nganggur itu 98%. Untuk efisiensi juga sama, 1 dikurang P0 seperti itu, maka 98%. Untuk rumus mencari probabilitas konsumen tidak ada atau sibuk 1, 2, 3 sampai ke 20 itu rumusnya sama seperti tadi, row dikali dengan K, untuk ini K-nya 1, dikali dengan P0. Jadi, row pangkat K dikali dengan P0. Berarti kalau untuk yang kedua juga sama, row pangkat K yang kedua, K-nya 2 dikali dengan P0. Sama juga yang sampai ke bawah, berarti juga karena ini cuma 11 ya, berarti yang terakhir itu row pangkat 11, K-nya 11 dikali dengan P0, seperti itu. Kenapa dipakai dolar? Karena biar tetap nggak berpindah pas ditarik ke rumus, seperti itu. Aturannya, probabilitas ini ditambah semuanya itu hasilnya 1, gitu. Kita coba ya. Berarti sum, buka kurung, di blok ini semuanya, dia harusnya 1. Kalau misalkan 1 atau 100%. Kalau itu 1 atau 100% berarti dia benar. Tuh, berarti benar seperti itu. Jadi, itulah dari pengaplikasian rumus Excel dalam
queue atau antrian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kesalahan kata saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.